Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan tentang kuasa pengampunan ya. Dalam hidup ini saudara, seringkali kita itu menganggap sepele pengampunan ya. Ketika ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, lalu kita membiarkan kesalahan itu menjadi sebuah kepahitan dalam hati dan kita nggak bisa mengampuni. Ya, satu hal ketika kita menjalani hidup ini, kita tidak bisa mengontrol sikap orang terhadap kita. Seringkali bahkan ada orang yang sudah kita baik tetapi tetap aja dia sikap atau responnya kepada kita itu membuat kita sakit hati atau membuat kita kecewa. Tapi ya Tuhan mau untuk kita ini hidup tetap dalam pengampunan dan terus melepaskan pengampunan. Kenapa saudara? Karena itu hari ini kita akan belajar sama-sama. Ya, saya berharap supaya kita semua saudara tahu ya betapa pentingnya kuasa pengampunan dalam hidup kita agar kita tidak tertipu, tidak terkecoh. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengampuni maka kita bisa binasa dan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang pertama saudara, kenapa kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita? Mengapa kita harus melepaskan ya pengampunan bagi orang lain? Yang pertama, Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 ya. Injil Matius pasal 6 ayat 12. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya ya untuk mereka itu berdoa Bapa kami, saudara ya. Yesus berkata, jika engkau berdoa dan apabila ya kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang-orang munafik, kata Yesus. Tapi berdoalah seperti ini, doa Bapa kami. Jadi kalau ada siaran atau tayangan hamba Tuhan yang berkata bahwa jangan lagi doa Bapa kami karena itu sudah tidak relevan, ya maka itu adalah salah saudara. Sampai hari ini kita harus berdoa Bapa kami. Kenapa? Itu adalah doa yang paling sempurna yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu adalah pola doa sempurna. Ada pengampunan, ada mengampuni, ada meminta kehendak Bapa. Ya karena itu ya kita harus selalu berdoa Bapa kami dalam hidup kita saudara ya. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya saudara. Dia berkata kalau engkau berdoa, berdoalah seperti ini. Injil Matius 6 ayat 12 berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu adalah salah satu isi pokok doa di dalam doa Bapa kami. Ya, Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Yang pertama, mengapa kita harus melepaskan pengampunan bagi orang yang berbuat salah kepada kita saudara? Karena itu adalah perintah Tuhan Yesus ya. Karena itu adalah ajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jadi saudara, dengan kata lain kita bisa meminta pengampunan kepada Tuhan atas dosa kita kalau kita sudah mengampuni orang lain. Yang pertama, mengapa kita harus mengampuni orang lain? Karena itu adalah perintah Tuhan Yesus. Ya, ampunilah ya orang lain. Ya, kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, jadi kalau Tuhan yang memberi perintah untuk kita mengampuni berarti itu adalah firman, hukum yang harus kita taati dan kita ikuti. Saudara, saya tidak tahu saudara, dalam hidupmu atau dalam hidup kita pasti akan ada orang-orang yang menyakiti kita. Saya banyak melayani ibu-ibu yang konseling suaminya berselingkuh dan dia tidak bisa melepaskan pengampunan. Ingat, kita menjadi orang yang bodoh kalau kita tidak mau melepaskan pengampunan. Kenapa? Karena kita nggak bisa kontrol keadaan apa yang datang dalam hidup kita, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita berespon. Dan yang Tuhan mau adalah mari kita berespon sesuai dengan firman dan kebenaran agar kita tidak salah di dalam hidup ini. Yang pertama, mengapa kita harus melepaskan pengampunan dan mengampuni orang lain? Karena itu adalah perintah Yesus. Yang kedua saudara ya, masih di Injil Matius 6 ayat yang ke-14 sekarang. Yesus berkata saudara, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Yang kedua, mengapa kita harus melepaskan pengampunan bagi orang? Karena ketika kita melepaskan pengampunan bagi orang lain, maka Bapa juga mengampuni dosa dan kesalahan kita.
Kita tidak mungkin luput dari kesalahan. Orang yang tidak melepaskan pengampunan itu orang yang sombong, yang merasa bahwa dia tidak membutuhkan pengampunan Tuhan. Orang yang tidak melepaskan pengampunan bagi orang lain itu adalah orang yang merasa bahwa dia satu saat tidak akan pernah berbuat salah. Tapi ayat ini dengan jelas berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, kita adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kealpaan. Kita semua tidak luput dari yang namanya dosa. Mengapa kita harus melepaskan pengampunan bagi orang lain? Karena yang kedua, kita juga membutuhkan pengampunan Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa mengampuni kita kalau kita tidak mengampuni dosa orang lain. Firman Tuhan berkata di ayat yang lain, berbahagialah orang yang dosanya diampuni dan kesalahannya tidak lagi diperhitungkan kepada dia. Orang yang paling berbahagia di dunia ini bukan orang kaya. Orang yang bahagia di dunia ini adalah orang yang dosa dan kesalahannya diampuni oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang dosanya diampuni. Kenapa saudara? Karena kita bisa membayangkan kalau Tuhan tidak mengampuni kita saudara, setiap hari kita berbuat salah. Mungkin kita tidak melakukan kesalahan dengan perbuatan, tetapi di pikiran seringkali kita berdosa. Di hati seringkali kita berdosa. Dan kita membutuhkan pengampunan dan belas kasihan Tuhan agar dosa kita diampuni. Supaya apa? Supaya kutuk tidak menimpa hidup kita. Karena kalau orang hidup terus berbuat dosa, dan dosa itu tidak diampuni, maka kutuk yang akan terjadi dalam hidupnya. Dan salah satu syarat agar Tuhan bisa mengampuni dosa kita, yaitu kita harus mengampuni dulu orang lain. Karena kalau kita tidak mengampuni orang lain, maka dosa kita juga tidak diampuni. Ayat ini dengan jelas berkata, ya, tetapi jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15 berkata, tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan tidak bisa mengampuni kita, bukan karena Tuhan itu tidak baik. Di ayat lain dikatakan, apabila engkau datang mengaku dosamu, maka Dia adalah Allah yang setia dan adil, Dia akan mengampuni engkau. Ya, loh Bu, katanya Tuhan berkata bahwa kalau kita mengaku kita diampuni. Kok ini ada ayat yang berkata bahwa Bapa tidak mengampuni dosamu kalau kamu tidak mengampuni dosa orang lain? Saudara, artinya apa? Pintu pengampunan Tuhan itu, waktu kita mengampuni orang, kita sedang membuka pintu pengampunan Tuhan atas hidup kita. Tapi ketika kita tidak mengampuni orang lain, maka kita sendirilah yang menutup pintu pengampunan Allah atas hidup kita. Karena itu jangan main-main dengan yang namanya pengampunan. Untuk apa kita hidup dalam kepahitan saudara? Lebih baik kita melepaskan pengampunan. Lebih baik kita melepaskan sesuatu yang baik bagi orang. Di hidup ini kita akan mengalami banyak kekecewaan, dan kalau kita itu membiarkan, maka kitalah yang rugi. Saya pernah melayani seorang ibu yang kepahitan kepada suaminya. Ya, karena suaminya berbuat kesalahan, berselingkuh. Ibu ini hidup di dalam, dia tidak bisa melepaskan pengampunan. Akhirnya itu berpengaruh kepada apa? Dia tidak bisa tidur saudara. Ya, berhari-hari, berbulan-bulan dia gak bisa tidur. Bukan cuma itu, ibu ini mengalami satu depresi yang sangat luar biasa. Bahkan itu mempengaruhi karakternya. Setiap hari dia marah, dia stres saudara. Ya, karena ada sesuatu yang tidak dibereskan di dalam hatinya. Kenapa saudara? Kalau dia tidak melepaskan pengampunan, dia menutup pintu pengampunan Allah atas hidupnya. Dan ketika engkau tutup pintu pengampunan Allah atas hidupmu, maka engkau pasti tidak akan pernah bisa berbahagia dengan hidupmu. Lepaskan pengampunan kepada anakmu, suamimu, mertuamu, menantumu. Jangan hidup di dalam amarah, kepahitan. Kita ini gak pernah tahu hidup kita sampai kapan. Kita tidak pernah tahu kita diberi batasan waktu sampai kapan. Tetapi selama ada waktu, bereskan. Ya, jangan lagi mau menyimpan segala yang pahit. Ya, mari kita mulai belajar melepaskan. Tuhan, aku mau melepaskan pengampunan. Walaupun sulit, tapi aku mau belajar. Kenapa saudara? Karena kalau aku tidak mengampuni orang lain, maka Tuhan juga tidak bisa mengampuni dosaku.
Dan aku tidak mau itu terjadi. Kenapa saudara? Karena pengampunan Tuhan itulah yang akan membawa rahmat dan berkat bagi kita. Tapi kalau kita tidak mengampuni orang lain, maaf, Anda mau ke gereja, Anda mau baca Alkitab tamat berapa ratus kali, Anda mungkin melayani Tuhan, kalau engkau tidak melepaskan pengampunan bagi orang lain, maaf, ya engkau tidak diampuni oleh Tuhan dan engkau menjadi orang yang paling malang di dunia ini, saudara ya. Kita mau sungguh-sungguh berkata kepada Tuhan, Tuhan kami mau Tuhan, supaya dosa kami ini diampuni oleh Tuhan. Biar kita mau terus berkata, Tuhan kami mau Tuhan ya. Kenapa? Karena kita ini tidak ada satupun yang bisa luput dari dosa. Tetapi ketika kita saudara mau sungguh-sungguh ya hidup di dalam perkenanan Tuhan, mau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, maka kita pasti akan dimampukan oleh Tuhan ya. Saya ingin kita baca firman Tuhan dari surat ya Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat 13, firman Tuhan berkata begini saudara ya, Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Mari kita selalu mengingat saudara, ya, kenapa kita harus melepaskan pengampunan? Ingat, karena kita juga sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Mengapa kita harus mengampuni orang lain? Ingat, engkau pun juga sudah menerima pengampunan. Firman Tuhan berkata, jika ada seseorang yang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan sudah mengampunimu, perbuatlah juga demikian kepada orang lain. Ingat, Tuhan yang sudah mengampuni kita, dan karena itu kita juga wajib mengampuni orang lain. Siapakah kita? Saudara, kita adalah orang-orang yang pantas untuk dimurkai. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini harusnya hidup di bawah kutuk, tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita diampuni oleh Tuhan sehingga kita ini bisa menerima anugerah keselamatan. Ayat 13 ini berkata, sabarlah ya kamu seorang terhadap yang lain. Mari kita berdoa hari-hari ini supaya Tuhan berikan kita kesabaran menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak, menghadapi siapapun yang ada di sekeliling kita. Sabar. Ya, orang itu saudara kalau tidak melepaskan pengampunan, maka ya dia menyimpan yang pahit dalam dirinya, itu juga pasti yang akan keluar dari mulutnya kata-kata yang pahit. Ya, dia juga pasti akan keluar dari mulutnya itu kata-kata yang tidak mau mengampuni. Orang yang terluka tidak bisa mengampuni itu cenderung melukai orang lain. Ya, kita bisa lihat kok saudara, orang-orang yang selalu ingin melukai orang lain itu pasti hidupnya bermasalah, hatinya bermasalah. Ada sesuatu yang belum dia bereskan. Itu dulu pernah saya alami. Ketika saya bahkan sudah pelayanan, saya tidak menyadari kalau saya ini ternyata masih belum bisa mengampuni papi saya, saudara. Ya, kenapa? Karena saya merasa ya dia mengusir saya keluar dari rumah itu ternyata menjadi satu kepahitan dan kekecewaan yang begitu dalam. Ya, kenapa dia tega melakukan ini kepada saya? Dan ternyata itu saya bawa saudara sampai saya menikah. Ketika saya menikah pun anak-anak mulai ya tumbuh, ya mereka ya mulai menjadi anak-anak. Saya itu kalau marah tuh emosi, saya pukulin mereka saudara. Saya pukulin, dan mukulnya itu bukan mukul kasih, benar-benar mukul menyiksa ya, sampai mereka teriak minta ampun saudara. Tapi kalau mereka tidur, saya merasa berdosa, saya menangis, saya bilang Tuhan saya ini berdosa. Tapi kalau saya pukul mereka, selalu dari mulut saya itu terucap kata-kata, ya kamu tahu nggak dulu apa yang opamu buat sama mami gak ada apa-apanya dengan apa yang mami bikin sama kalian. Jadi ada kecenderungan saya ingin membalas dendam. Kenapa? Karena di sini itu belum beres. Saya belum melepaskan pengampunan yang sepenuhnya untuk papi saya. Dan ternyata itu sangat mempengaruhi karakter saya. Sehingga saya terus berusaha untuk menyakiti anak-anak saya. Ada tindakan ingin balas dendam. Ya, kalau saya tersinggung dengan perkataan suami, selalu saya berkata, kamu tuh kan gak sayang sama saya. Ya, jangankan
dengan kamu, papi saya aja tidak sayang sama saya. Jadi kata-kata itu keluar saudara. Tanpa saya sadari ternyata kekecewaan, kepahitan yang saya terus hidupi itu mempengaruhi karakter saya. Bahkan dulu saya kalau salah paham dengan suami, ya saya bisa pergi dari rumah saudara ya. Dan akhirnya satu saat Tuhan itu mengasihi saya sehingga lewat suami saya dipulihkan. Mungkin saudara juga udah dengar kesaksian saya. Ya suami saya melayani saya dan akhirnya saya melepaskan pengampunan saudara ya buat papi saya. Bayangkan itu sudah lama sekali ya, dan akhirnya dari situ ya saya berubah karakter saya nggak pernah lagi mukul anak ya dengan menyiksa mereka. Saya tidak pernah lagi pergi dari rumah. Bahkan dulu yang ngeri itu saudara ketika kalau saya tuh ya salah paham dengan suami, padahal suami saya tidak melakukan apa-apa, tapi orang yang terluka itu ya dengar perkataan apapun dia akan merasa ya tersakiti dan terluka. Ya udah kayak gitu sebenarnya masalah itu tidak perlu dipermasalahkan, tapi karena saya ini bermasalah, saya belum melepaskan pengampunan tuh saya bisa bentur-benturkan kepala saya ke tembok. Ya saya bisa menyakiti diri saya sendiri. Ya itu masih saya bawa padahal saya sudah pelayanan saudara. Yaitu berapa puluh tahun yang lalu, itu anak-anak masih kecil. Tapi akhirnya Tuhan mengasihi saya melepaskan pengampunan dan sejak saat itu saya tidak pernah lagi melakukan hal-hal itu. Karakter saya diubahkan. Ternyata ketika kita menyimpan kepahitan, dendam, kita nggak melepaskan pengampunan, bahkan ya amarah atau kekecewaan kita atau kepahitan kita itu akan mempengaruhi karakter kita. Orang yang terluka akan cenderung melukai. Kita bisa melihat dari perkataan orang itu ya, kita bisa tahu orang ini ya masih ada bermasalah saudara ya, sehingga bahaya sekali ketika orang masih terluka lalu dia masuk ke pernikahan, suaminya jadi korban, istrinya jadi korban, anak-anaknya jadi korban. Dan bukankah hari-hari ini ada begitu banyak pernikahan yang belum beres dengan pengampunan, sehingga suami menyakiti istri menyakiti suami, lalu akhirnya terjadi anak-anak yang broken, anak-anak ini juga membawa kepahitan, dan akhirnya saudara ya lahirlah generasi pahit yang tidak akan pernah bisa membawa bangsa ini menuju kepada satu perubahan. Kenapa? Karena keluarga Kristen sendiri masih bermasalah. Hari ini saya mau bilang, lepaskan pengampunan, bereskan hatimu saudara, supaya karaktermu juga diubahkan, rumah tanggamu juga diubahkan. Tuhan bilang sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, dan apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu juga harus berbuat kepada mereka demikian. Ayat 14 di sana dikatakan, Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Ya saudara, mari kita, bagaimana caranya kita bisa mengampuni orang dengan tulus? Kenakanlah kasih ya. Kenapa? Kasih itu murah hati, kasih itu sabar, kasih itu tidak membegahkan diri, menutupi banyak sekali dosa. Ya, orang yang belajar hidup melakukan kasih Kristus itu akan melihat hidupnya berbahagia saudara ya. Karena itu mari kita kenakan kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan. Apapun kesalahan yang pernah orang perbuat kepadamu, ingatlah bahwa Tuhan juga sudah mengampuni engkau. Kita semua pasti akan berbuat dosa, kita pasti juga pernah berbuat dosa, dan karena itu kita harus lepaskan pengampunan. Kita harus belajar mengampuni orang supaya apa? Supaya dosa kita pun juga diampuni oleh Tuhan. Karena orang yang berbahagia di dunia ini adalah orang yang dosanya diampuni Tuhan dan kesalahannya tidak diperhitungkan lagi kepadanya. Mari saudara, kita akan merenungkan firman ini. Biarlah kita menjadi umat yang dimenangkan, dan biarlah kita menjadi umat yang berkemenangan di dalam Tuhan, sehingga hidup kita, rumah tangga kita akan sungguh-sungguh ada di dalam kebenaran, sehingga apapun yang kita alami, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menjalani semuanya. Terima kasih Bapa. Mari kita naikkan pujian. Mengampuni lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tidak peduli sesakit apapun yang engkau alami, tapi kita harus melepaskan pengampunan itu. Terima kasih Tuhan. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni
sungguh, karena Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, lebih sungguh mengasihi, lebih sungguh kami mau mengasihi, lebih sungguh, karena Tuhan Engkau lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, lebih sungguh. Mari datang pada Tuhan, saudara. Kita tidak ada pilihan lain hari-hari ini selain melepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah kepada kita. Kita semua pernah mengalami sesuatu yang berat di hidup ini. Bahkan mungkin hari ini engkau disakiti oleh suamimu. Mungkin hari ini engkau sedang disakiti oleh anakmu, atau engkau disakiti istrimu, engkau sedang disakiti mertua atau menantumu. Mari pandang pada Yesus. Lepaskan pengampunan. Katakan, Tuhan, ini hati kami. Kami mau belajar mengampuni lebih sungguh. Karena Engkau pun memberikan nyawanya untuk sebuah kata pengampunan. Kami mau belajar, Tuhan. Kami mau belajar. Bahkan kalau hari ini ada di antara kami yang masih menyimpan dendam, firman Tuhan berkata, ingatlah, Yesus terlebih dulu sudah mengampunimu. Jangan ada akar yang pahit, karena itu akan membuat kita binasa. Karena orang yang tidak bisa melepaskan pengampunan, dosanya pun tidak akan diampuni Tuhan. Lepaskan pengampunan hari ini. Mari kita belajar hidup mengasihi lebih sungguh. Firman Tuhan berkata, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Mungkin berat, tapi biarlah kita mau berkata, aku mau Tuhan melakukan firman-Mu. Hari ini saudara, saya berikan saudara kesempatan. Ingat, mungkin ada seseorang yang pernah menyakiti engkau, dan itu masih membekas dalam hatimu. Tidak peduli itu sudah berapa puluh tahun. Tuhan mau kita beres. Kenapa saudara? Karena kepahitan, kekecewaan akan menjadi celah yang dapat dimasuki oleh iblis untuk mengontrol karakter dan sikap hidup kita. Tuhan adalah kasih itu sendiri, dan orang yang mengaku percaya kepada Dia memiliki kasih itu. Saudara yang mau melepaskan pengampunan dan belajar hidup mengasihi, angkat tanganmu, saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan berikan kekuatan kepada seluruh umat-Mu hari ini. Engkau melihat mereka yang membuka hati, bahkan mengangkat tangan di hadapan-Mu. Berikan kekuatan untuk bisa melepaskan pengampunan, untuk bisa mengasihi lebih sungguh. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih yang kekal turun atas kehidupan kami. Terjadi pemulihan dalam setiap keluarga dan rumah tangga. Dan ketika kami dipulihkan dari hati dan hidup kami, maka pemulihan semua yang ada di sekeliling kami juga terjadi. Keluarga dipulihkan, ekonomi kami dipulihkan, kesehatan kami dipulihkan, keuangan kami dipulihkan. Ajar kami tunduk kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Bahkan hari ini kami melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Biarlah Indonesia menjadi negara yang dipulihkan Tuhan.
rakyatnya dipulihkan, pemerintahannya dipulihkan. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada. Damai sejahtera bagi Indonesia. Shalom, hujan pertobatan tercurah. Bahkan hamba berdoa untuk setiap kami hari ini yang ikut ibadah online. Tuhan memberkati Bapak. Mari kita bangkit berdiri. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluargamu, diberkati keuanganmu, bahkan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengaku percaya dan diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.